نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Khatifullah syarakumullah, jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, karunia dan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan pertolongannya pada kita, pertolongan agar kita senantiasa mampu beribadah, senantiasa mampu taat kepadanya, karena tidak semua orang diberikan oleh Allah SWT kemampuan. Bisa jadi Ramadan kali ini saudara-saudara kita ada yang sedang diuji oleh Allah SWT dengan sakit, sehingga tidak mampu melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka patut kita syukuri, hingga saat ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'i tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman nanti. Khatifullah syarakumullah, pada kesempatan pagi hari ini akan kita bahas lanjutan dari pembahasan kita kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, berkaitan dengan hal-hal yang kaitan dengan roh dan apa yang ada dari urusan-urusan di alam kubur. Jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas pembahasan berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan seorang itu diazab di alam kuburnya, dan hal-hal yang menyebabkan seorang itu diselamatkan dari azab kubur. Dan sudah menjadi maklum, seorang diselamatkan dari azab kubur secara umum adalah disebabkan oleh amalan yang telah ia lakukan di dunia. Ketika seorang beramal saleh di dunia, maka hakikatnya amalan-amalan inilah yang akan menyebabkan seorang itu dihindarkan dari azab kubur. Termasuk salah satunya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min adzabi Jahannam wa min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksaan neraka Jahannam dan siksa kubur. Kemudian ada hal-hal yang lebih khusus tentunya yang bisa menyebabkan diselamatkan seorang hamba dari azab kubur, sebagaimana pernah kita bahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tidaklah seorang membaca surah Al-Mulk kecuali ia akan diberikan penjagaan atau diselamatkan dari fitnah kubur. Taib jemaah Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan selanjutnya adalah tentang roh. Apakah roh itu diciptakan lebih dahulu atau roh diciptakan ketika
setelah diciptakannya jasad. Karena disebutkan oleh Allah SWT ketika Allah selesai menciptakan jasad seseorang, artinya kalau dari Nabi Adam begitu sudah selesai diciptakan bentuknya dan lain sebagainya, barulah kemudian Allah meniupkan ruh. Ataupun janin yang ada di dalam kandungan para ibu ketika diciptakan oleh Allah SWT dari air yang hina air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, tulang yang kemudian dibungkus daging dan lain sebagainya. Kemudian disebutkan sebelum itu ketika diciptakannya janin ini di umur 4 bulan janin, maka Allah tiupkan ruh, ya, Allah tiupkan ruh. Makanya sama Allah SWT kaitan dengan permasalahan ini kan, kalau ada orang keguguran sebelum umur 4 bulan, ya, sebelum 4 bulan keguguran, berarti belum ditiupkan roh. Kalau belum ditiupkan roh bagaimana? Maka belum dianggap sebagai manusia seutuhnya. Kalau setelah sudah ditiupkan roh, maka dia dianggap sebagai manusia seutuhnya. Ingat, manusia itu terdiri dari 2 unsur. Ada unsur jasad dan unsur roh. Kalau belum ditiupkan roh, belum masuk sempurna. Sehingga tidak perlu dilakukan sebagaimana diperlakukannya manusia sempurna. Tetapi ketika sudah 4 bulan dan seterusnya, maka dilakukan sebagaimana diperlakukannya manusia sempurna. Ya, dikuburkan sebagaimana dikuburkannya manusia, disolatkan sebagaimana disolatkannya manusia. Tentunya maksudnya seorang mukmin. Ini ya. Tetapi sebelum ditiupkan roh berbeda. Begitu juga nanti ini berkaitan dengan hukum-hukum yang panjang sekali, termasuk ketika sudah ditiupkan roh kemudian keguguran. Terus ibunya keluar darah, ini darahnya darah nifas atau darah haid atau darah apa ini? Darah istihadah. Ini pasti akan berkaitan sekali. Ya, karena sudah ditiupkan roh, maka para ulama menjelaskan kalau sudah ditiupkan roh itu seperti manusia apa adanya, seperti manusia sempurna, maka bagaikan seorang setelah melahirkan. Orang kalau melahirkan bayi, setelah melahirkan maka darah yang keluar adalah darah nifas. Maka kalau sudah ditiupkan roh berarti darahnya adalah darah nifas, bukan lagi darah haid ataupun istihadah, bukan. Darahnya darah nifas. Maka kaitan dengan puasa masalahnya. Ya, ini para bapak nanti kaitan dengan sama istrinya seumpama. Terus gimana berarti? Dia puasa atau tidak? Kalau darah nifas berarti dia tidak puasa. Itu ya. Ini ya. Termasuk kalau sebelum ditiupkan roh, maka dia belum menjadi manusia sempurna. Maka para ulama menjelaskan ini disebut dengan darah yang rusak. Ya, karena gugur sebelum ditiupkan roh, maka dihukumi sebagaimana hukum biasa darah. Terus gimana? Darahnya apa? Darah haid apa? Kalau nifas jelas bukan. Maka bukan nifas. Darah haid atau istihadah, maka ini disebut dengan darah istihadah karena darah rusak. Ya, maka dia tetap wajib puasa, wajib sholat. Kalau keguguran sebelum umur 4 bulan. Maka yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah diciptakannya ruh itu duluan atau diciptakan jasad dulu, baru Allah menciptakan rohnya. Ini perbedaan panjang sekali di kalangan ulama. Ibnu Qayyim juga membahasnya sampai berlembar-lembar dalam kitab ini.
Tentu saya tidak ajak sama sekali untuk menelaah sampai sedalam-dalamnya perbedaan pendapat di kalangan ulama ini. Tapi kita mengetahui bagaimana ya Rasulullah SAW dan beberapa dalil-dalil dari Rasulullah SAW tentang hal ini, ataupun dalil-dalil yang ada dalam Quran tentunya. Sebagaimana disebutkan ya perbedaan ini oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, sebagian ulama mengatakan diciptakan roh itu duluan daripada diciptakan jasad, sehingga sebagian ulama berbeda pendapat dalam hal ini juga, apakah roh itu diciptakan secara seluruhnya atau bertahap, atau ketika jasad itu akan diciptakan baru Allah ciptakan roh dulu. Iya. Jadi kalau ibaratnya jasad manusia dengan nama banyak sekali ini manusia. Kemudian apakah Allah sudah ciptakan roh dahulu? Semuanya, secara jumlah semuanya. Jadi seumpama seluruh yang Allah akan ciptakan dari manusia itu Allah sudah ciptakan rohnya semuanya. Baru ketika Allah ciptakan si fulan, kemudian Allah tiupkan roh. Baru. Kemudian ciptakan si fulan, Allah tiupkan roh lagi. Ciptakan si fulan, Allah tiupkan roh lagi. Dan begitu seterusnya. Atau ketika Allah akan menciptakan roh, Allah akan menciptakan jasad ini, Allah ciptakan rohnya dulu, baru kemudian Allah ciptakan jasadnya. Atau yang ketiga, Allah ciptakan bertahap. Seumpama Allah ciptakan manusia zaman ini, maka Allah akan ciptakan roh-rohnya dulu, baru Allah ciptakan jasadnya, kemudian Allah tiupkan rohnya, begitu seterusnya. Kemudian zaman berikutnya Allah ciptakan sudah rohnya secara semuanya, baru kemudian begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini perbedaan pendapat di kalangan ulama panjang sekali. Berdalil pada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, kemudian Allah lalu meniupkan roh kepadanya. Maka sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan roh itu diciptakan belakangan daripada jasad. Ini bagi ulama yang menyebutkan hal ini. Sebaliknya pendapat sebagian ulama termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak, Allah ciptakan roh dahulu baru Allah ciptakan jasad. Ya, baru Allah ciptakan jasadnya. Kemudian juga Allah ciptakan roh itu secara jumlah wahidah. Jadi Allah ciptakan roh itu secara menyeluruh semuanya. Baru kemudian Allah tiupkan di setiap jasad yang Allah akan ciptakan. Setelah Allah ciptakan jasadnya, Allah tiupkan. Nah, Nabi Adam alaihissalam juga sama. Ya, begitu juga Isa bin Maryam. Bedanya, jawab Allah SWT bedanya. Allah memilih roh-roh yang terbaik untuk jasad-jasad yang terbaik. Termasuk Allah khususkan rohnya siapa? Nabi Isa alaihis salam. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, li'anna ruha Isa bin Maryam, karena rohnya Isa bin Maryam istafahullahu, Allah memilihnya khusus. Ya, kemudian Allah tiupkan khusus ke dalam rahimnya Maryam. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah ciptakan roh secara jumlah, berarti Allah semua sudah ciptakan rohnya. Inilah yang mengapa sebagian ulama berbeda pendapat juga dalam urusan roh itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena disebutkan wa nafakha fihi mir ruhi, dari rohnya. Maka ada sebagian ulama mengatakan rohnya seluruh anak Adam dan rohnya seluruh ya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah Allah ciptakan, kemudian Allah tiupkan
Ada yang mengatakan ini adalah dari nur Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ini adalah dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling rajih adalah pendapat yang mengatakan roh itu Allah ciptakan tersendiri. Allah itu ciptakan tersendiri, bukan dari nur Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya adalah permasalahan juga yang disebutkan dalam pembahasan ini. Apakah bermanfaat bagi roh yang sudah mati apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup? Dan ini menjadi pembahasan panjang dengan ulama. Apakah bermanfaat apa yang dilakukan orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah mati atau rohnya orang yang sudah mati? Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berpendapat bermanfaat. Ya, bermanfaat. Artinya begini. Kalau ada orang yang masih hidup melakukan suatu amalan, apakah berdampak pada orang yang sudah mati? Contohnya orang yang puasa. Puasa ini diperuntukkan untuk orang yang sudah mati. Apakah bermanfaat atau tidak? Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan amalan itu masing-masing. Dan tidak akan bermanfaat amalan seseorang yang dihadiahkan untuk orang yang sudah mati. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga ketika seorang menghadiahkan amalan untuk orang yang sudah mati, maka tidak berefek atau tidak bermanfaat. Kecuali hanyalah apa yang telah ia usahakan ketika sebelum mati. Contohnya, ketika seorang pernah memberikan pelajaran atau mengajarkan ilmu yang bermanfaat, maka ilmu ini akan diserap oleh orang atau muridnya yang masih hidup. Kemudian muridnya mengajarkan dan mengamalkan, maka ini sampai kepadanya. Ini sampai. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam itu mati, maka amalannya terputus kecuali 3, kata Rasulullah SAW. 1, ilmu yang bermanfaat. 2, anak soleh. Ya. 3, apa? Ya, sedekah jariyah. Sedekah yang berjalan. Artinya sedekah yang mengalir pahala, yang mengalirkan pahalanya. Makanya sebagian ulama menafsirkan sedekah jariyah ini wakaf. Ya, maksudnya sedekah jariyah ini wakaf. Karena wakaf itu manfaatnya terus mengalir. Baik. Ini ya. Maka selain 3 ini, maka tidak bermanfaat. Ya. Tidak bermanfaat. Termasuk anak. Kalau anak itu beramal soleh, maka kata Imam Syafi'i, maka bapaknya akan atau bapak ibunya akan mendapatkan aliran pahalanya. Ya, apalagi tambah mendoakan. Ya. Maka Imam Syafi'i tidak ada manfaatnya amalan seseorang yang dihadiahkan kepada orang yang sudah mati kecuali hanyalah 3 hal ini. Karena ini sebenarnya bukan dihadiahkan, karena memang Rasulullah SAW mengatakan ini adalah amalan dulu yang mengalir kepada orang lain, sehingga terus pahalanya juga mengalir kepadanya meskipun sudah mati, kecuali doa.
Maka Imam Syafi'i semua sepakat ulama sepakat doa orang yang masih hidup akan memberikan efek atau memberikan manfaat kepada orang yang sudah mati atau rohnya orang yang sudah mati. Ya, ini sepakat kalau ini. Ya. Kalau yang berbeda pendapat adalah Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampai kalau seorang puasa untuk orang yang sudah mati. Orang dan lain sebagainya. Ya. Kalau anak jelas sebagaimana tadi anak soleh. Karena Imam Syafi'i mengatakan ketika seorang anak beramal soleh maka bapak dan ibunya akan mendapatkan aliran pahalanya meskipun sudah mati. Berdalil pada ayat surat An-Najm, Imam Syafi'i mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi seorang seorang manusia kecuali apa yang dia telah usahakan. Maka kata beliau wa annal walad min sa'il walid, sesungguhnya anak itu apa yang sudah diusahakan oleh bapak dan ibunya. Makanya kalau anak soleh itu aset berharga. Artinya kalau bahasa kasarnya, seandainya anak ini tidak mendoakan sekalipun, tapi dia beramal soleh terus, maka bapak ibunya tetap akan mendapatkan aliran pahalanya. Ini jelas. Tetapi kalau menghadiahkan amalan, contohnya saya membaca Al-Quran, kemudian bacaan Al-Quran ini amalannya saya hadiahkan untuk si fulan yang sudah mati, maka kata Imam Syafi'i tidak nyampe, tidak berefek. Tapi pendapat Imam Ahmad berefek. Ya, pendapat Imam Ahmad berefek. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah merojehkan pendapat Hanabilah. Makanya Ibnu Qayyim ini dianggap sebagai mazhab Hambali, kebanyakan yang menyebutkan mazhab Hambali karena banyak merojehkan pendapat Imam Ahmad, dan usulnya itu sangat mirip atau sama dengan mazhab Hambali. Ya. Maka kata beliau, sampai ketika seorang menghadiahkan, dalilnya apa? Banyak. Apa dalilnya? Satu, contohnya. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, seraya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ibuku mati, sedangkan ia punya utang puasa. Ada yang riwayat yang merincikan utang puasa nadar. Utang puasa nadar. Kemudian dalam hadis yang lain ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, ya orang tuaku mati dan dia punya utang puasa. Nah di sini disebutkan adalah dia pernah punya utang puasa Ramadan. Jadi puasa nadar, puasa wajib ya. Punya utang. Apa yang harus aku lakukan? Ya, kalau yang wanita ini mengatakan, apakah boleh aku membayarkan puasanya? Kata wanita ini, maka Rasulullah SAW mengatakan, ma tara atau madza ra'aiti, apa yang engkau lihat, atau maksudnya apa pendapatmu jika ibumu punya utang kepada manusia yang lain, artinya kepada orang lain? Maka jawaban perempuan ini, iya saya bayarkan utangnya. Maka jawaban Rasulullah SAW, fadainullahi ahaqqu ayyuqda, atau dalam riwayat yang lain disebutkan fadainullahi ahaqqu bil qada. Maka utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Artinya Rasulullah mengkiaskan antara hutang kepada manusia dengan hutang kepada Allah. Jadi kalau orang punya utang kepada manusia, kemudian dia mati, maka ahli warisnya membayarkan utangnya. Maka utang kepada Allah pun juga dibayarkan ahli warisnya. Ya, ini. Maka kata Imam Ahmad, ini menunjukkan amalan orang yang masih hidup berefek pada roh orang yang sudah mati. Ya, kalau tidak, ngapain dibayarkan? Oh, nggak berefek. Ya, maka ini berefek, membayarkan utangnya. Ya, taib.
Kemudian dalil yang lain adalah haji. Kemukakan dalil oleh Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah. Sebagaimana disebutkan ada seorang laki-laki kemudian ihlal haji, ya, ihlal haji apa ya? Meniatkan haji atau memulai hajinya ketika berpakaian ihram, kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan an syubrumah. Nah, ini masyhur sekali dalam fikih ya tentang haji. Labbaik Allahumma hajjan an syubrumah. Orang ini mengatakan labbaik Allahumma hajjan, ya, labbaik ya Allah Subhanahu wa taala, aku mendatangi panggilanmu ya Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji, artinya begitu. Ya, untuk syubrumah, an syubrumah. Rasulullah dengar. Kemudian Rasulullah SAW samperin nih orang ini. Waman syubrumah. Kata Rasulullah SAW kepada orang ini, siapa syubrumah? Maka kata orang ini, ammi. Seingat saya pamannya, ya. Saya agak lupa ini, tapi seingat saya adalah pamannya. Jadi dia menghajikan untuk siapa? Pamannya. Kemudian Rasul bertanya, apakah engkau sudah berhaji? Maka jawaban orang ini, belum. Ya, orang ini belum haji. Maka Rasulullah mengatakan, hujja an nafsika thumma an ghairik. Ya. Hajilah untuk dirimu dulu, baru engkau bisa menghajikan untuk orang lain. Artinya ini menjadi dalil kalau seorang menghajikan orang lain, dia harus sudah haji dulu. Kalau dia belum haji, nggak bisa menghajikan orang lain. Begitu juga umroh. Kalau orang tiba-tiba belum pernah umroh, kemudian datang untuk umroh, tapi dia langsung labbaik Allahumma umratan an ummi, gitu seumpama, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umroh untuk ibuku, padahal dia belum umroh, maka tidak boleh. Ya, ini dalil. Ini tentang fikihnya ya. Tapi kemudian ini menunjukkan dalil bahwasanya seorang menghajikan orang lain boleh, karena Rasulullah mengatakan hujja an nafsika tsumma an ghairik. Hanya saja di sini silahkan menghajikan orang lain asalkan kamu sudah haji duluan, gitu kan? Haji dulu untuk dirimu, baru engkau menghajikan orang lain. Artinya boleh menghajikan orang lain. Amalan orang yang masih hidup berefek kepada roh orang yang sudah mati. Ya, ini dalilnya. Kemudian dalil yang lainnya disebutkan biar nanti agak paham tentang hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkorban, tahu ya, berkorban itu Rasulullah pernah mengatakan, Allahumma hadza minni wa min ummati. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allahumma taqabbal minni wa min ummati. Ya Allah, terimalah ini dariku dan dari umatku. Dalam riwayat yang lain disebutkan, banyak ini panjang. Ya Allah, terimalah ini dari diriku dan dari umatku yang tidak sempat atau tidak pernah berkorban. Ini Rasulullah saking sayangnya kepada umatnya itu, masya Allah. Ya. Kemudian disebutkan oleh para ulama, termasuk Imam Fuad, wa minal ma'lum, dan sudah maklum, anna ummatahu, sesungguhnya umatnya Rasulullah SAW, ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Menunjukkan bahwasanya apa? Rasulullah memberikan korban ini juga supaya mengalir pahalanya kepada orang yang sudah mati. Berarti berefek. Paham ya? Menghadiahkan amalan ini kan seakan-akan Rasulullah menghadiahkan amalan korban kepada orang yang sudah mati, maka mengefek atau berefek. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya ringkas-ringkaskan dari kitab Ar-Ruh ya. Kalau kita bahas per halaman kayaknya panjang sekali ya. Baik, sehingga pendapat Imam Ahmad rahimahullah dan pendapat dari kalangan mazhab Hambali mengatakan anna amalal ahya, sesungguhnya amalan orang yang masih hidup yu'athir ruhal amwat,
memberikan efek kepada rohnya siapa? Orang yang sudah mati. Ini amalannya. Kalau doa, tadi saya sudah sampaikan, sepakat ulama, doa orang yang masih hidup itu bermanfaat bagi orang yang sudah mati. Sebagaimana hadis panjang sekali dan banyak sekali disebutkan ketika seorang yang di alam kuburnya kemudian mendapatkan hadiah. Kemudian dari mana ini an-nahlaka? Ya, maka dijawab bidu'ai waladika lak. Ya, itu disebabkan doa anakmu untukmu. Nah, doa itu bermanfaat. Begitu juga hadis jelas Rasulullah SAW mendoakan gimana? Rasulullah juga mendoakan untuk kaum muslimin dan muslimat. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Ini doa yang sering Rasulullah SAW baca. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Rasulullah SAW mendoakan baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Berarti doa orang yang masih hidup itu bermanfaat. Itu sudah sepakat ulama. Tapi kalau menghadiahkan amalan tadi, itu khilaf panjang di kalangan ulama. Termasuk Imam Syafi'i tidak mengatakan nggak nyampe. Tapi pendapat Imam Ahmad nyampe. Ya, nyampe dan berefek. Ya, itu wallahu ta'ala a'lam. Namun sebagian ulama di kalangan Hanabilah mengatakan ini hanya pada hal-hal yang ada dalilnya. Meskipun sebagian ulama mengatakan semuanya. Ya, yang ada dalilnya apa? Maksudnya apa? Ini hanya amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kasus tertentu. Maka andai kata orang punya utang sholat, ya utang sholat, contohnya ada seorang bapak nggak pernah sholat, ya seorang bapak nggak pernah sholat ini. Kemudian kemudian pas mati ahli warisnya membayarkan sholatnya, boleh nggak? Nggak boleh atau tidak bermanfaat. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Adapun yang disebutkan dalam banyak dalil adalah sebagaimana tadi puasa, haji, umroh, kemudian apa? Sedekah dan lain sebagainya, termasuk bacaan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, maka bacaan Al-Quran seseorang bisa berefek kepada orang yang sudah mati. Menghadiahkan amalan ya. Ini panjang lebar Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah sebenarnya. Masalah sedekah satu pasal sendiri sampai berlembar-lembar. Ya. Kemudian puasa, haji, umroh, ya. Haji dan umroh. Ya, kemudian kurban dan lain sebagainya. Taib. Selanjutnya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah pembahasan tentang hutang. Termasuk ketika seorang mempunyai adanya tanggungan di kala dia masih hidup. Disebutkan ketika seorang yang sudah mati tapi dia masih punya tanggungan utang, maka dia akan merasakan panas. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika ada ya seorang yang meninggal masih punya utang, Rasulullah mesti tanya sebelum mensolatkan. Rasulullah tanyanya begini, wahai saudara sekalian, adakah dia punya utang? Maka dijawab, iya, dia masih punya utang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, shollu limautakum, solatilah untuk mayit kalian. Artinya di sini
Kalau seorang mukmin punya utang bukan berarti kemudian nggak disolatin ya. Ini salah pemahaman nanti ya. Punya utang tetap disolatin. Tetapi ini sebagai bentuk apa ya? Bentuk bagi Rasulullah SAW. Makanya disyaratkan bagi imam ya atau orang-orang yang punya menjadi public figure hendaknya tidak mensolatkan. Kenapa? Ya sebagai bentuk ya hukuman atau sebagai bentuk apa namanya supaya orang tahu kalau orang punya utang itu masih panas nih kuburannya. Ya alam kuburnya. Maka kata Rasulullah SAW, solatilah untuk mayit kalian. Rasulullah tidak mau mensholatin. Lalu ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah hutangnya alayya. Hutangnya atasku. Maksudnya ngerti ya? Hutangnya aku yang bayarin gitu ya. Saya yang nanggung. Kalau bahasanya saya nanggung. Maka Rasulullah baru mau nyolatin. Setelah disolatin hari berikutnya ketemu Rasulullah sama orang yang tadi mau nanggung hutangnya. Maka kata Rasulullah SAW, sudah dibayar belum? Belum ya Rasulullah. Masih panas ini kata Rasulullah SAW kuburnya. Alam kuburnya masih panas. Maka Rasulullah SAW mengatakan segera bayarkan. Ya, aku sudah nyolatin kamu nggak bayar-bayarkan. Ini rasanya gitu. Maka kata Rasulullah SAW, bayarkan segera. Nah besoknya ketemu lagi, sudah dibayar belum? Sudah ya Rasulullah SAW. Ini baru dingin kata Rasulullah. Paham ya? Ini berarti berefek. Ya ini berefek. Meskipun itu adalah bukan bagian dari sesuatu yang dosa. Paham ya? Hutang, orang berhutang dosa nggak? Orang berhutang dosa nggak? Nah, pertanyaan saya lagi, orang berhutang haram nggak? Enggak. Rasulullah juga pernah berhutang nggak? Halo? Rasulullah pernah berhutang. Rasulullah pernah berhutang seekor unta. Maka kemudian ini ya Rasulullah SAW membayarnya dengan unta yang lebih baik. Maka boleh orang membayar sesuatu itu lebih besar daripada hutangnya. Tapi tidak disepakati di awal dan tidak ngomong di awal. Kalau sudah ngomong di awal itu namanya riba. Ya. Enggak. Begitu Rasulullah membayarnya, bayar dengan unta yang lebih baik yang sudah siap untuk apa ya, beranak gitu istilahnya. Ini Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan khiyarukum fil qada. Sebaik-baik kalian dalam menunaikan. Jadi kalau antum ngutang ya ditunaikan dengan yang lebih baik, itu lebih baik. Ya. Ini Rasulullah SAW. Maka boleh orang membayar lebih banyak, itu boleh. Ya. Ini tapi kalau sudah saya ngutang itu berapa? 1 juta, nanti tak bayar 1.500.000. Wah, ini udah riba. Ya. Ini ya wallahu taala a'lam. Makanya teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, utang itu padahal bukan dosa, tapi tetap berefek di alam kuburnya. Lihat ya. Ini makanya semoga Allah selamatkan kita dari hutang dan Allah tunaikan hutang-hutang kita bagi yang masih punya hutang. Baik, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Sementara pembahasan kita pada pagi hari ini sampai di sini. Ya. Mungkin saya persilahkan kalau ada jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala mungkin ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan saya mungkin kurang jelas, saya persilahkan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Tadi kan disampaikan penjelasan berkaitan dengan seorang anak ya kepada orang tuanya jika amalan-amalan baiknya itu bisa berefek. Tadi beberapa amalan yang berefek itu sudah disampaikan Ustadz banyak tadi. Ini dari sisi lain Ustadz.
bagaimana amalan buruk yang dilakukan oleh seorang anak. Saya pernah dengar bahwa amalan buruk itu berefek juga kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi amalan buruk semakin banyak gitu atau dilakukan oleh anaknya itu akan dapat menyiksa orang tuanya di alam kubur. Nah itu bagaimana Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau amalan kebaikan berefek, ya dalilnya banyak dalam hal ini. Dalil yang lainnya banyak Pak. Sebagaimana disebutkan seorang anak yang belum balik, ketika dia beramal-amal kebaikan, pahalanya kepada siapa? Orang tuanya. Ya, pahalanya kepada orang tuanya. Karena anak kalau belum balik, andai kata dia mati pun atau meninggalkan kewajiban pun tidak dosa, ya kan? Mati pun dia nggak ada dosa. Ya, makanya kalau anaknya seorang muslim meninggal, maka dia langsung nanti surga. Nah, nanti dia nggak kemarin kita udah bahas belum ya? Ketika anak ini apakah ditanyakan di alam kuburnya atau tidak? Udah ya. Nah itu, maka anak itu nggak dosa, nggak dosa apa-apa. Maka dia surga. Kalau anaknya orang kafir, dia menjadi pelayan di surga. Kalau anaknya orang kafir, belum balik, mati, kan dia nggak punya dosa juga, ya kan? Nggak punya dosa kalau belum balik. Tapi ini anaknya orang kafir nih, apakah dia masuk surga? Iya, masuk surga, tapi nanti akan menjadi pelayan di surga. Nah, apakah kalau amal kebaikan jelas ya, berefek tadi jelas. Nah, kalau amalan keburukan juga berefek, iya, amalan buruk juga akan berefek. Dalil yang lain, dalilnya apa? Salah satunya. Masih ingat hadis tentang, mungkin pernah dengar hadis ini ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, wa innahu la yu'adzabu bibukai ahlihi. Seorang yang mati, ini panjang hadisnya. Seorang yang mati di alam kuburnya itu diazab disebabkan tangisan orang yang masih hidup. Ngerti ya? Nangis terhadap kematian anggota keluarganya, dosa enggak? Pertanyaan saya. Sebenarnya enggak dosa. Rasulullah juga pernah menangis. Ketika Khadijah meninggal, Rasulullah nangis enggak? Nangis. Ya, pamannya meninggal, Rasulullah nangis. Anaknya meninggal, Zainab meninggal, Rasulullah nangis. Sebelumnya cucunya duluan kan. Anaknya Zainab ketika dibawa di pangkuannya kemudian meninggal sampai tersengal-sengal nafasnya. Maka kemudian Rasul mengusapnya, kemudian mulai nafasnya enggak tersengal tapi kemudian meninggal. Ya, Rasulullah nangis, ya air matanya ngalir, Rasulullah nangis. Enggak apa-apa nangis itu. Yang tidak dibolehkan itu apa namanya? Niyahah. Ya, niyahah, yakni meratapi. Tangisan-tangisan ratapan. Ngerti enggak tangisan ratapan? Karena tidak rela dan tidak menerima akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tangisan orang yang meninggal, tangisan orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal itu menjadikan orang yang meninggal itu diadab. Maksudnya diadab di sini apa? Bukan, begitu keluarganya menangisi langsung diadab, dipukuli atau bagaimana? Enggak. Maksudnya diadab di sini apa? Dia tersiksa karena keluarganya tidak rela, tidak ikhlas akan kepergiannya. Maka seperti gantung, ibaratnya gampangnya begini, antum pergi ya dari rumah mau pergi kemana jauh gitu ya, keluarganya nggak rela kan, ketika pergi juga berat ya kepikiran terus lah dan lain sebagainya, ya kan, itulah seperti itu ya, itu maksudnya. Dan itu tersiksa di alam kuburnya, masih saya belum direlakan ini kayak gitu ya.
Wallahu ta'ala artinya hanya tangisan saja berefek loh. Ya kan? Dosa juga berefek. Ya, dosa yang dilakukan oleh anaknya kecuali jika dia sudah mengusahakannya. Ngerti nggak maksudnya? Dia sudah mendidiknya. Dia sudah pokoknya mengusahakan semuanya. Ternyata anaknya tetap nakal. Anaknya tetap bermaksiat dan lain sebagainya. Maka orang tuanya tidak mendapatkan efek. Dalil yang lainnya apa? Ketika seorang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki itu harusnya dia mendapatkan surga. Gara-gara anaknya, maka orang tuanya ditarik menuju neraka. Kenapa? Karena dahulu di dunia orang tuanya tidak perhatian terhadap pendidikan anaknya. Ini bukan pendidikan matematika, enggak ya? Enggak ditanya dalam kubur. Bukan, pendidikan apa? Pendidikan agamanya. Waliyadzubillah na'udzubillah. Ya, gara-gara anaknya dia jadi masuk neraka. Makanya saya bilang kesolehan itu bukan kesolehan pribadi diri, tapi kesolehan itu kesolehan dirinya dan lingkungannya. Lingkungan paling dekat adalah keluarganya. Ini ya. Maka kalau orang soleh itu bukan orang soleh untuk dirinya saja, tapi orang soleh untuk dirinya dan keluarganya. Maka bahasa Allah SWT apa? Surat At-Tahrim. Qu anfusakum wa ahlikum. Bukan ku anfusakum saja. Paham ya? Rasulullah sudah mengingatkan keluarganya semua itu. Makanya Rasulullah SAW pertama kali setelah mendapatkan wahyu, yang diperintahkan untuk mendakwakan kepada siapa dulu? Keluarganya dulu. Rasulullah keluarganya dulu. Makanya bahasanya Allah SWT Pak, wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah SWT, dan berikanlah peringatan kepada keluarga dan kerabat dekatmu. Itu kata Allah SWT pada Rasulullah SAW. Baru setelah itu diperintahkan dakwah secara terang-terangan. Rasulullah sudah dakwah kepada keluarganya, baru orang-orang terdekat-terdekatnya, teman-temannya. Nah, disinilah Abu Bakar yang pertama kali menerima. Karena teman dekatnya ini. Dan Abu Bakar itu Masya Allah ya. Ini saya ingat pada sabda Rasulullah SAW. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, maka sebaik-baik kalian juga di masa Islam. Di masa jahiliyah yang namanya Abu Bakar tidak pernah bersujud kepada berhala. Abu Bakar itu tidak pernah bersujud kepada berhala. Makanya beliau di masa jahiliyah dulu, beliau adalah orang yang sangat baik, maka di masa Islam akan menjadi juga orang baik, itu maksudnya kata Rasulullah SAW. Makanya kemudian diajak dakwah Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang pertama kali menerima dari orang lain yang bukan keluarganya. Kalau keluarganya pertama siapa? Khadijah tentunya. Kenapa? Karena Khadijah orang yang tahu ilmu. Wah, kalau saya cerita ini panjang sekali, Masya Allah. Khadijah itu bukan orang sembarangan. Orang yang tahu ilmu, tahu kaidah, Masya Allah. Itu bukan hanya cerdas, tapi takwanya, Masya Allah. Perjuangan Khadijah. Makanya ketika Aisyah pernah mengatakan pada Rasulullah, pernah mengatakan di hadapan istri-istri yang lain. Maklum kan, namanya perempuan, pengennya berbangga diri di hadapan yang lainnya. Merasa lebih lah, ya manusia lah. Maka katanya, manzilati li Rasulillah ka manzilati Khadijah. Saya itu manzilah atau manzilah apa namanya? Manzilah itu apa? Kedudukanku di hadapan Rasulullah SAW seperti kedudukannya Khadijah. Maksudnya ngerti nggak? Karena Aisyah memang sudah tidak menjadi maklum, paling disayang dan paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Udah gitu dia dapat, setelah Saudah memberikan harinya kan, Aisyah tambah lagi. Harinya 2, yang lainnya 1, dia 2. Ya, maka Rasulullah marah. Tidak akan bisa sama derajatnya dengan Khadijah. Khadijah itu udah jiwa, harta, tenaga, semuanya. Ya, itu nggak sembarangan wanita itu. Kalau ada wanita kayak gitu di dunia ini, hebat sekali. Makanya termasuk 4 wanita penghuni surga yang disebutkan Rasulullah SAW. Pemimpinnya Fatimah. Kemudian yang disebut 4 penghuni surga apa?
Selanjutnya ada Khadijah, Maryam dan Asia. Ini 4 wanita penghuni surga julukannya, ya, atau 4 wanita surga istilahnya. Jelas ini. Tapi sama Allah SWT itu tadi ya berefek, karena kejelekan seseorang yang itu adalah anggota keluarga kita, maka itu menjadi efek. Kecuali kalau kita sudah mengusahakan tadi, kita sudah mengingatkan, karena la yukallifu nafsan illa wus'aha, namanya hidayah itu datangnya dari Allah. Nabi Nuh sudah didik anaknya. Coba berapa tahun Nabi Nuh didik anaknya? Bertahun-tahun sampai itu. Tapi anaknya tetap aja begitu. Ya itulah hidayah enggak datang kepadanya. Makanya uniknya begini. Kalau di studi para ulama tuh Nabi Nuh punya anak laki-laki, tapi enggak mau beriman. Nabi Lut punya anak perempuan, anaknya perempuan semua. 3. Ingat saya, 3 perempuan semua. Tapi semuanya beriman. Ya. Kalau Nabi Lut anaknya semua beriman. Tapi kalau Nabi Nuh enggak. Makanya ujian kepada Nabi Nuh lebih berat. Makanya Nabi Nuh termasuk ulul azmi. Dan ini suatu di para ulama itu unik ya. Kenapa? Inilah yang disebut dengan anak laki-laki itu cenderung apa? Mengikut ibunya. Dan anak perempuan cenderung ikut bapaknya. Ya ini studi para ulama sampai segitunya, studi sejarah. Sampai segitunya. Karena apa? Anak perempuan. Maka kalau orang psikologis itu ngambil dari Islam itu. Ya, anak perempuan ngikut bapak itu sebenarnya ngambil dari Islam. Ya ini studi dari. Biasanya anak perempuan cenderung ngikutin bapaknya, memprofilkan bapaknya. Dari ya, artinya dia cenderung ngikut bapaknya. Itu biasanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada saya tutup. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran dan hadis, apakah ada penjelasan yang lebih spesifik mengenai karakteristik ruh itu seperti apa? Kemudian yang kedua, makhluk Allah berupa para malaikat dan jin yang berada di dimensi yang gaib, apakah mempunyai ruh yang sama dengan manusia? Itu saja Ustaz. Ya. Secara spesifik adakah kriteria tertentu atau bagaimana ya tentang ruh itu dalam Al-Quran atau hadis? Tidak ada. Tidak ada. Itu adalah urusan Allah SWT secara fisiknya. Apa saja itu dari Allah SWT. Yang kedua, jelas ini ya. Saya ulang lagi, tidak ada penjelasan. Makanya itulah yang disebut dengan qul ruhu min amri Rabbi. Ruh itu urusan Allah SWT. Tidak ada yang tahu ruh itu seperti apa sih. Ya bagaimana. Itu nggak ada yang tahu. Kemudian yang kedua tadi apa? Oh ya, apakah rohnya jin, rohnya manusia itu sama semua? Enggak tahu juga. Ya, hanya Allah SWT yang tahu tentang rohnya jin. Yang jelas, jin punya roh ya, malaikat punya roh ya. Tapi rohnya bagaimana hanya Allah yang tahu. Yang saya jelaskan tadi dari kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, semuanya penjelasannya adalah bagaimana tidak pernah membahas roh itu bentuk seperti apa gitu ya. Tapi kalau bentuknya kemarin dulu kita udah pernah bahas, bentuknya ya seperti bentuk manusia dan lain sebagainya. Yang saya agak lupa ini adalah satu. Tadi lupa menjelaskan. Roh itu gaib atau tidak? Ngerti nggak maksudnya? Kalau kita lihat roh fisiknya maksudnya. Roh itu gaib atau tidak? Roh manusia itu gaib atau tidak? Kalau jin itu kan gaib bagi kita, ya kan? Malaikat itu gaib bagi kita. Roh itu gaib atau tidak? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak gaib. Paham ya? Tidak gaib. Roh itu ya ada di diri kita. Cuman kita tidak bisa melihatnya. Kalau saya boleh mengatakan gampangnya begini Pak. Saya tanya, udara
itu gaib atau tidak? Antum bisa lihat udara nggak? Paham ya? Ngerti makna gaib? Ngerti nggak? Satu, gaib itu pertama adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak berada di alam kita. Paham ya? Itu gaib. Atau sesuatu yang tidak kita ketahui sama sekali, itu gaib. Paham ya? Contohnya apa? Tentang hari kiamat, itu gaib ya? Kita nggak tahu, karena nanti itu, ya. Jin, itu kita nggak tahu, ya itu gaib. Kata gaib tidak kita ketahui. Ya, adapun alamnya jin itu tersendiri alamnya. Makanya disebut dengan alam gaib bagi kita. Tersendiri. Dan jin pun tidak bisa melihat malaikat ya. Saya ulangi, jin tidak bisa melihat malaikat. Kalau bisa melihat malaikat dia tahu alam kubur dong. Ya kecuali melihat malaikat pada saat alam kubur ya. Manusia cuma sama gitu ya. Maksudnya di alam dunia mereka tidak bisa. Sama-sama kita berada di alam dunia, tapi jin sendiri, manusia sendiri. Paham ya? Kemudian jin juga punya alam kubur sendiri. Mereka juga dikubur, mereka juga punya alam kubur. Dalilnya banyak ya. Jin itu dikubur, iya. Jin itu ya seperti manusia, tidak ubahnya. Ya, mereka juga punya alam kubur, mereka juga dikubur, mereka juga punya roh, ya, mati juga, kecuali iblis ya. Iblis matinya nanti di hari kiamat. Ya, itu dalilnya banyak. Nah, sekarang pertanyaan adalah rohnya jin ya sudah gaib bagi kita juga. Tapi kalau rohnya manusia, apakah gaib? Enggak. Kata Ibnu Qayyim sosial. Ini panjang lebar. Ya, tidak gaib bagi kita. Kalau gaib antum enggak bisa lihat. Berarti apa? Gaib? Enggak. Saya tadi contohkan udara. Udara itu kita nggak bisa lihat. Antum lihat udara gimana? Bahasanya seperti itu. Yang penting udara menempati ruangan. Ya sama, roh menempati jasad. Selesai kan? Paham ya? Ini pembahasan Ibnu Qayyim sosial. Oke? Ya, begitu Pak. Jadi wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah SWT yang tahu tentang hal itu. Ya, kita nggak tahu secara fisiknya bagaimana. Tapi kalau bentuk itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim sosial, bentuknya seperti bentuk manusia. Dalilnya apa? Banyak yang pernah kita bahas. Bahwasanya ketika seorang mimpi bertemu Rasulullah SAW, hakikatnya bertemu dengan Rasulullah. Berarti apa? Rohnya yang bertemu. Rohnya orang yang meninggal sama orang yang hidup bisa bertemu. Ini di alam mimpi. Kemudian di situ bertemu. Berarti apa? Kok bisa? Itu Rasulullah. Berarti fisiknya sama. Nah, bentuknya sama dengan jasad. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ini saja dapat kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah SWT ampuni dosa-dosa kita. Pada di Ramadan ini, moga-moga kita Ramadan ini bisa memaksimalkan amalan dan Allah berikan pertolongan untuk senantiasa beramal. Dan semoga di Ramadan kali ini adalah menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, sehingga Allah menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan rugi kalau orang itu Ramadan, dia sampai kepada Ramadan, dia hidup di Ramadan, tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Selesai Ramadan, dia dosanya nggak diampuni, rugi. Kata Rasulullah, bahasanya kan patah batang hidungnya. Ngerti nggak bahasa patah batang hidungnya? Ini tuh bahasa kiasan dalam bahasa Arab. Bapak-bapak kalau ngerti bahasa sastra dalam Arab, terutama syair, itu akan ngerti banget kedalaman makna ini. Pak, kalau saya boleh gambarkan seperti gini. Kalau kita fight, ngerti nggak? Kita tinju, tas sampai patah batang hidungnya, kemudian sampai berdarah, itu sudah kalah pasti. Ngerti ya? Karena ini lemah ini. Masya Allah ya, sastra Arab itu sangat dalam sekali. Ini saya baru gambarkan sebagian aja. Ya, panjang. Kenapa kok harus hidung?
Kenapa nggak buta matanya? Gitu. Ya masalah. Celaka. Itu udah. Masya Allah ya. Sampai Rasulullah mengaminkan itu sesuatu yang sangat mengerikan. Artinya Rasulullah juga mengaminkan. Amin. Celaka. Ini doa kejelekan apa doa kebaikan? Keburukan kan? Jibril yang doa. Ya kan? Jibril doa. Maka Rasulullah mengamin. Amin. Waliyatubillah, semoga Allah selamatkan kita semuanya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.